Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas berita yang lagi top ini. Saya lihat juga di channel Benik ya, tentang redenominasi ya. Redenominasi ini suatu hal yang saya pribadi juga menunggu. Semoga terjadi di saat secepatnya ya. Jadi saya pengen sekali melihat redenominasi ini terjadi. Ya, ini pengurangan, pemotongan, pemangkasan nol di uang rupiah tersebut. Rencana akan dipangkas jadi apa ya? Jadi 3 nolnya dipangkas. Jadi menurut saya itu luar biasa sekali, yang 10.000 jadi 10, yang 1.000 jadi 1 rupiah. Itu menurut saya luar biasa sekali. Yang ya sebagaimana yang kita ketahui, yang hilang di sini itu cuman nolnya. Redenominasi ini ya, bukan value-nya uang. Jadi kalau harga barang yang nilainya 1.000 itu karena uang rupiah kita dipotong nolnya 3 jadi 1 rupiah, ya tetap aja 1 rupiah tadi nilainya 1.000 tadi. Bisa beli barang yang value-nya 1.000 juga. Jadi bukan apa ya, senering ya. Senering ini value-nya uang itu yang hilang ya. Jadi ini menurut saya sangat menarik, dan ini memancing banyak ketidaksukaan banyak orang. Yang akan kita bahas ini 2 aja. Pertama, koruptor yang paling tidak suka. Yang kedua itu negara-negara musuhnya Indonesia lah ya. Terutama negara-negara tetangga. Ini secara nantilah secara ekonomi kita bahas. Secara psikologis ini sangat mengganggu mereka. Kalau nilai mata uang rupiah itu 3 nolnya dipangkas, itu jelas sekali secara psikologis akan berpengaruh dan membuat negara-negara tetangga kita tidak nyaman. Terutama para hater ya, terutama para ini yang kita bahas, para orang-orang Malaides, terutama yang bodoh, yang masih bodoh, yang menganggap ringgit mereka berjaya, nilai ringgit mereka 1 ringgit 4.000 itu mereka merasa segala-galanya. Padahal ada untung ruginya juga ya, kita udah sering bahas itu. Jadi sebelum itu kita teruskan, kita akan mendengarkan Benik yang membuat video tentang orang-orang yang bakalan tidak suka ya, karena secara tidak langsung redenominasi ini akan membuat para koruptor tidak senang. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Untuk selanjutnya kita akan lihat dulu video Benik ini ya. Berkaca di sini ada Kompas nih, ada ekonom bodoh ya tentu saja ya. Dia bilang bisa inflasi, bisa rent seeker di redenominasi rupiah. Ada lagi nila.com. Redenominasi cuma ganti angka katanya guys. Di nila.com dia bilang ekonom, ahli ekonomi ini dewa ekonomi S4 nih kayaknya dari universitas. Ini dia bilang ekonomi tidak otomatis tumbuh, malah membebani APBN ya, karena dia bodoh, nggak apa-apa. Terus ada lagi di investor.id, lihat di layar kaca. Ekonom soal redenominasi rupiah, cuma ilusi, rampas anggaran. Kontan, ekonom dari cendol 5 ons, ini sesuai kapasitas otak dia yang cuma 5 ons. Redenominasi butuh 10 tahun persiapan, bukan tergesa-gesa ya, kata orang bodoh di cendol 5 ons. Ini organisasi paling bodoh di dunia. Tuh kan guys, banyak banget nih Purbaya langsung mancing banyak musuh nih. Kenapa? Karena anjing-anjing peliharaan koruptor-koruptor di Indonesia semua langsung keluar nih menyerang. Mereka takut duitnya tidak berlaku lagi. Makanya ini jangan heran kalau redenominasi ini udah pasti bikin heboh. Dan ini menakutkan bagi para profesor-profesor yang hobinya makan duit haram. Kenapa bisa? Ya karena redenominasi ini memberikan banyak kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Apa buktinya? Ya sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu lah. Oke, udah kita dengar tadi ya. Kita dengar apa yang dikatakan Benik tadi itu benar sekali menurut saya. Dan kenapa itu terjadi? Banyak orang-orang pintar, media-media yang ternama bisa begitu
naifnya atau salahnya menilai dampak dari redenominasi ini, karena itu banyak hal. Kita ambil dulu yang gampang lah, kita bahas di sini yang gampang-gampang aja lah. Pertama, menurut saya, contoh lah, Benny bahas di sini koruptor ya. Koruptor di Indonesia itu yakinlah masih banyak pegang rupiah. Karena apa? Karena kalau kamu korupsi umpamanya 1 triliun, mau ditukar di exchange, money exchange, semuanya ya akan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan itu sangat berisiko sekali. Atau kalau Anda simpan di bank akan bertanya, ya ini sumber pendapatan gaji Anda berapa? Ini uang segede ini asalnya dari mana? Jadi untuk menghindari ini, jelas para koruptor banyak yang menyimpan rupiah. Ya sebagaimana kita tahu, bukan koruptor aja ya, sistem politik kita di sini dari pemilihan kepala desa aja di kampung-kampung di Indonesia itu masih banyak permainan uang ya, serangan pajar, sogok menyogok, ya butuh rupiah. Apalagi yang skalanya lebih besar seperti pemilihan gubernur dan sebagainya ke atasnya. Dan tentu saja partai-partai politik yang hobi main serangan pajar, pasti mereka akan menyimpan rupiah dalam jumlah yang sangat besar. Para koruptor juga, cobalah kalau kita ini koruptor punya uang 2 triliun umpamanya, ada kita kubur ini di dalam basement kita atau di mana aja di rumah kita. Tahu-tahu ada isu redenominasi, mau pemangkasan nolnya di rupiah, ya jelas kelabakan kita. Koruptornya pasti kelabakan, karena secara otomatis uangnya bakalan tidak laku lagi. Kalaupun dia mau masukin ke bank, mau ditukar, bank akan bertanya, ini uang dari mana? Pasti ketahuan kan. Jadi jelas para koruptor dan pelaku-pelaku politik yang kotor, bisnis-bisnis ilegal, judi online, macam-macam itu, atau pemalsuan uang, itu jelas tidak suka, karena bisnis mereka akan terancam sekali ya dari pemangkasan nol ini. Dan saya pribadi ini sangat bahagia sekali, itu sangat keren menurut saya. Nantilah kita bahas di sisi ekonomi. Sisi psikologis aja lah dulu. Kita punya mata uang itu, janganlah uang kita itu digepal-gepal, dikunyal-kunyal begitu ya. Cobalah lihat uang di luar negeri, mereka masih rapi, nggak ada orang yang pegang-pegang begitu, yang dikumal-kumalkan begitu. Kalau nilai uang kita itu udah tinggi, jadi penghargaan juga saya rasa sifat orang Indonesia yang suka begitu akan hilang, karena 3-0 itu hilang. Nilai rupiah, bukan nilainya ya, mata uang rupiah itu jelas kelihatan sangat keren sekali lah. Nantilah di masalah ekonomi kita hitung ya, uang 1000 jadi 1 rupiah. 1 rupiah masih berlaku, walaupun value-nya tetap sama, tapi dampak psikologisnya itu luar biasa sekali menurut saya ya. Masalah ekonominya kita udah bahas, orang udah tahu manfaat dari redenominasi ini, dan itu bisa dilakukan. Contohnya Turki berhasil, yang nggak berhasil ada juga, ya itu karena ekonomi mereka nggak bagus. Kalau Indonesia udah saatnya menurut saya, uang 10.000 jadi 10, kan mantap itu. 100.000 jadi 100, luar biasa sekali itu. Nggak usah kita hitung di dampak ekonominya, secara psikologis saja udah bagus sekali ya. Dan tentu saja koruptor tidak suka ini. Nggak heran para koruptor juga nggak sungkan lah kalau kamu nyimpan uang 2 triliun, 3 triliun, ya nggak sungkan lah bayar sosial media atau influencer atau buzzer untuk 1 miliaran, 2 miliaran untuk menggagalkan rencana Pak Purbaya ini ya. Jadi Pak Purbaya pasti akan banyak diserang oleh musuh-musuh Indonesia, para koruptor dan pelaku bisnis ilegal jelas, dan Presiden Prabowo pasti juga kena. Dan itu menurut saya nggak masalah, karena kalau koruptor udah nggak suka dengan pemimpin koruptor, para pelaku
bisnis ilegal, musuh-musuh Indonesia di luar negeri nggak suka dengan pimpinan kita, berarti dia kerja benar itu. Pimpinan kita itu benar itu. Itu aja. Kita mudah kalau masalah ini detailnya, dampak ekonominya kita udah sering bahas, di Benik juga bahas jelas. Psikologi saja dulu kita bahas. Nah, yang kedua Malaides. Ya, Malaides pasti ini duit kamu murah, masih ingat itu kan? Duit kamu murah. Jadi orang-orang Malaides ini banyak sekali yang masih bodoh, yang menganggap nilai kurs dari ringgit itu membuktikan mereka menang segalanya. Itu jelas nggak betul. Contohnya aja, walaupun 1 ringgit 4.000 rupiah, alutsista aja lah, di peralatan tempur aja Indonesia sudah nomor 1 di ASEAN. Kalau rupiah itu memang tidak berharga seperti tisu toilet, kata orang Malaides dan orang-orang bodoh lainnya, kenapa negara lain seperti Prancis, Rafale yang asal dari pesawat tempur Rafale mau menerima rupiah? Kenapa masih ada orang yang mau ditukar dengan rupiah? Simple is that. Kita bikin yang simple-simple aja sini dicerna ya. Nggak usah pelik-pelik, nggak usah muluk-muluk bahasa ekonominya. Simple aja. Kenapa kita bisa beli pesawat tempur dari mana aja kalau memang rupiah itu tidak ada harga? Ya, simple aja. Nah, Malaides yang merasa ringgit itu hebat, kenapa nggak mampu beli peralatan tempur alutsista seperti Indonesia? Malaides itu udah nomor berapa, cari sendiri di ASEAN. Udah nomor 4, nomor 5 itu. Sementara Indonesia udah nomor 1 di kawasan alutsista dan kekuatan militernya. Itu bukti. Kalau memang ringgit itu hebat, kenapa nggak mampu? Kenapa beli helikopter aja charter? Ya benar kan? It's just make sense. Ya, sesuatu yang gampang kita cerna dengan logika aja lah. Kalau memang duit kamu murah, rupiah seperti tisu toilet atau sebagainya, kenapa rupiah itu masih berlaku di luar negeri? Kenapa rupiah itu justru berlaku di Arab Saudi, malah ringgit Malaides nggak laku? Ya, gampang sekali. Itu pembuktian di Thailand, di mana aja laku rupiah. Itu aja. Tapi dengan adanya redenominasi ini, itu bertambah kepercayaan diri orang Indonesia. Kita ambil dari segi psikologis saja lah. Kebanggaan orang Indonesia dengan mata uangnya, walaupun value-nya sama ya, jangan khawatir. Ini bukan senering. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan orang yang akan kita bahas, pakcik-makcik di Malaides yang suka menghina, yang menganggap rupiah, wah kalau ringgit mereka naik itu luar biasa senang mereka, karena mereka nggak tahu ya dampak ekonominya juga nggak tahu. Itu mereka sangat terpukul sekali kalau 1 rupiah istilahnya 4.000 ya, 1 ringgit 4.000 menjadi 4 rupiah. Itu bayangin gimana pakcik-makcik Malaides belingsatan itu. Yang biasanya 1 ringgit 4.000 menjadi 1 ringgit 4 rupiah, itu jelas pukulan telak secara psikologis buat orang yang suka menghina-hina Indonesia, terutama dari segi finansial dan mata uangnya ya, currency-nya, dari mata uangnya. Karena kebanyakan orang Malaides ini yang suka-suka, yang nggak semua ya, tapi yang suka-suka menyerang dan menghina rupiah itu mereka juga nggak ngerti ekonomi. Karena rupiah Indonesia mereka pikir sangat murah, tapi untuk ekspor Indonesia jelas menang dengan kondisi rupiah sekarang. Karena bisa menjual barang-barang ekspor mereka seperti CPO lah dulu yang juga dimiliki Malaides dengan harga yang jauh lebih murah dari Malaides dan tetap untung. Ya, ini aja pembahasan kali ini menurut saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu tune in. Saya usahakan upload video sekali seminggu minimal, karena saya juga sudah aktif sekali dengan investasi saya. Saya sudah fokus dengan ya investasi baik di Indonesia dan di tempat lain ya. Itu saja. Semoga ini ya redenominasi ini tidak terhalang lagi. Ini udah pasti kayaknya, dan saya sangat bangga. Ya, saya sangat bangga. Semoga all the best buat Pak Purbaya dan pemerintah di Indonesia saat ini.
Jangan gampang nyerah, pasti banyak musuh. Cuekin aja demi kebaikan bangsa ya, demi kebaikan bangsa. Saya Garuda Japan ngucapin terima kasih buat subscriber, komen dan sebagainya yang selalu tune in, yang selalu support saya. I see you next video. Bye bye.